Nah itu hitungannya cuma jam terkabul, paling lama 1 hari. Ini ilmu SD Impres. Gue nggak tahu kalau ilmunya Kiai, gue nyambung kan, gue bukan Kiai kan. SD Impres itu hitungannya cuma sejam. Jadi gue nggak setuju harus melakukan ini itu. Ini kan berlaku buat semua agama. Ya, jadi Bapak mau Kristen, mau Katolik, mau ini manjur paling lama 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah malu, Pak. Banyak pernah meraktekin apa? Mama pernah ngomong apa? Misalkan banyak bilang ini, di mana Kak rumahnya Kak? Rumahku di Menteng. Besok aku tetanggaan di Menteng. Begitu. Terus dia punya itu kakak kelas punya mobilnya BMW terbaru di Indonesia, hanya berapa unit. Ah besok aku juga parkirnya di sini Kak. Jadi terkabul, tidak harus nabung, hanya ngucap aja. Gitu. Bayangin. Bisa jadi pengacara, kan luar biasa. Masih muda, umur masih 25. Anak saya juga sama, 25. Bedanya anak saya dokter, dia pengacara. Anak saya ngurusin orang sakit, dia ngurusin yang hajatnya pada sakit. Coba nggak apa-apa, ayo. Kalau saya kan belum nikah, terus Ya, kalau coba diri, sambil diri. Ya, pandu Kang Nur. Kalau Ya, silakan, Mbak. Kalau ilmu yang apa sih yang selangkangan kayak gitu mah belum nyobain. Iya. Soalnya belum nikah. Banyak nggak merhatikan ilmu selangkangan dulu Bu, karena masih gadis. Alat kelaminnya masih disegel. Kalau ibu-ibu kan segelnya udah pada oblak. Jadi emang ibu wajib ya. Kalau ini cuman Pak ilmu praktek RDAY-nya ucapan adalah doa. Ya, insya Allah Ucapan adalah doa. Terus mbaknya nih kalau misalkan gini, mau berangkat umroh, nah dia ngomong, berangkat umroh kemarin, ya kan? Nah, jadi anak saya umroh, dia berangkat umroh. Dia ngucap apa lagi? Ke kantor naik mobil, dia bisa punya mobil, gitu. Coba nggak apa-apa Mbak, biar minimal nih bapak-bapak masuk UGD dulu. Kalau ilmu RDAY yang baru saya praktekin itu, kebetulan saya juga baru di RDAY. Ya baru berapa hari? Baru kayak 2 minggu ya. Baru 2 minggu, tepuk tangan dong. Baru 2 minggu. Ya intinya bapak-bapak sama ibu-ibu semuanya semangat ya. Semoga pasti hajatnya terkabul. Pokoknya kita semua harus positive thinking ya. Bismillah kita bermunajat sama Allah. Kalau misalnya saya insya Allah sekarang udah rajin tahajud sama mandi jam 00.00. Ya, nggak apa-apa. Terus jangan lupa untuk anak-anak minta restu dari orang tua. Yang paling penting itu kalau misalkan mau Ke mamahnya. ngelakuin sesuatu harus restu dari ibu, dari ayah. Itu pasti kalau saya tuh sekecil apapun saya pasti ngomong sama orang tua. Misalkan mau sidang gitu, Bu doain ya menang gitu. Nah alhamdulillah menang gitu semuanya. Ya jadi kalau bapak dan ibu punya anak, dilatih dekat sama orang tuanya. Nah kalau bapak, kalau buat yang hadir nih masih kayak mbaknya yang single, nah itu tadi komunikasi sama mamahnya jangan enggak. Mah, Bu, dia manggilnya ibu. Bu, aku besok sidang, pasti menang. Bu, aku dipercaya sama pemilik perusahaannya, bisa. Bu, aku mau umroh, berangkat umroh. Makanya saya panggil ke mbaknya ke depan nih, dia hitungan umroh tuh nggak sampai setahun Pak, nggak sampai 2 tahun. Kan besok tanggal 23 November kita mau umroh anak-anak yatim. Saya ngarepin bapak dan ibu bisa berangkat. Dan bisa gratis berangkatnya. Syaratnya cuma satu, punya alat kelamin. Mungkin bapak nanya, emang benar syaratnya punya alat kelamin? Betul Bu, kenapa? Karena nanti di paspor ada jenis kelamin. Gak mungkin saya isi bencong, gak mungkin. Jadi mesti alat kelamin. Makanya nanti yang mau berangkat umroh gratis dibuka dulu ke dalam, saya periksa. Hah? Iya maksudnya alat kelaminnya takutnya bakpao. Gak lah umroh. Jadi mbaknya nih ngucap berangkat umroh. Berangkat dia sendiri.
Nah, anak umur 25 tahun bisa umroh, ini ibu-ibu yang kadaluarsa belum berangkat. Pasti bisa, pasti bisa. Hah? Pasti bisa. Iya ngomongnya. Coba ajarin dulu. Gimana kok kamu yakin bisa umroh? Coba, biar minimal ibu-ibu nih semuanya bisa berangkat. Amin, amin. Minimal Bu, nggak berangkat terbang, yang penting berangkat ke bandara. Lumayan lihat pesawat ya kan. Sebelum kenal banyak sama RDAY pernah ngucap apa tuh yang terkabul, biar bapak dan ibu bisa meraktekin. Apa? Saking banyaknya yang Allah kabulin sampai bingung. Amin, amin, amin. Kalau bahasa anak-anak sekarang tuh manifest. Jadi sesuatu yang kita mau terus kita pikirin aja terus, nanti tuh lama-lama akan terkabul. Coba diterangin dulu manifest kayak gimana. Ini kan ibu-ibu jadul. Gimana manifest? Coba manifest. Pinjam mic satu nih. Tadi bantu sama Mbak Rati. Ada mic. Coba. Manifest bukan tempat duduk di pesawat. Iya bener, sama sih Pak. Sama ya? Sama Mas. Tuh bisa lo bahasa Inggris Bos. Yuk, gimana mbaknya? Kok bisa terkabul? Bisa kuliah di hukum, bisa kerja di kantor lawyer, bisa nyiapin makalah buat sidang. Apa yang mbaknya itu yakinnya kayak gimana? Minimal harus bisa, bapak dan ibu. Contohnya apa? Nanti bapak dan ibu bantu saya biar cepet nih ya. Kalau bisa kan tinggal berapa hari sih? Tanggal bulan Juli. 3 hari Pak, kalau bisa terkabul ya. Pokoknya yang terkabul praktekin dapat apa? Dapat duit 100 juta. Umroh kan murah, cuma 35. Ini lebih. Iya. Cara praktekinnya apa? Bapak dan Ibu, tolong bantu saya. Ingat-ingat pernah jadi Tuhan kecil apa? Contohnya, tuh, kalau nggak ada gue, anaknya nggak sekolah, itu nggak boleh. Itu langsung dihabisin sama Allah. Langsung dihabisin. Kita kan kadang juara satu kalau suruh sombong. Coba kalau gue nggak bantu dia, nggak hidup dia, nggak boleh. Terutama ibu-ibu. Coba tuh, kalau si bapak nggak gue kawinin, kebalik. Bapak. Sebentar ya, bapaknya ngomong gitu di saya. Coba lo mah, kalau lo nggak gue kawinin mah, mungkin alat kelamin lo masih ada di toko. Tuh, nggak boleh. Kalaupun nggak kawin sama bapak juga, ibu juga tetap jadi orang kaya raya. Justru dengan kawin sama bapak jadi nambah utang. Coba ingat-ingat. Ada gak yang sampai hari ini hajatnya belum terkabul karena bapak atau ibu pernah arogan, pernah jadi Tuhan kecil, atau pernah main sepak bola ibaratnya offside? Oh sering. Pernah. Maksud saya, bapak kan sampai hari ini hajatnya belum terkabul. Salah satu penyebab yang dominan, yang utama, kata Allah, karena Allah, kenapa nih udah jelek kok nggak terkabul? Udah jelek, coba Allah lihat tuh, nggak ada yang bagus, jelek semua. Kalau ketawa giginya kelihatan semua Allah. Oh iya. Ya, jadi ini 100% penyebab utama hajatnya belum terkabul karena satu, dia bersaingan sama Allah, bersaingan sama Tuhan. Contohnya gini, itu kalau gak gue masukin kerja, gak mungkin anaknya bisa kuliah. Jadi kata Allah gini, lah gue nya di mana? Emang lo Tuhan? Nah, kalau bapak dan ibu ngomong begitu, itu langsung hartanya dihabisin, bet, nggak boleh. Atau bapak ngomong begini, karena bapak duitnya lagi banyak, penghasilannya sebulan misalkan 100 juta, dengan sombongnya bapak ngomong gini, udah biarin, ngapain pakai dia, udah pakai gua aja, besok gue beresin. Nggak boleh, kata Allah. Emang lu siapa? Orang banda-banda lu juga titipan gue. Nah, coba bapak dan ibu, ada gak yang pernah berarogan seperti itu sampai hari ini hajat dan ibu lemot? Yang bapak? Yang bapak? Yang bapak? Berapa orang? Tinggi apa? Nunjuknya jangan pakai tangan, pakai alat kelamin apa? Kenapa ketawa? Yang ibu mana? Yang pernah arogan? Yang pernah arogan? Coba diri dulu yang arogan, jangan duduk.
Itu namanya kepala batu. Kayaknya ibu-ibu. Berapa orang? Wah, Pemenangnya adalah ibu-ibu. Wah, Ibu-ibu semua. wow, banyak bener. Arogannya apa? Contohnya emang lo arogannya apa? Mana mikir pinjam? Arogannya mana? Kenapa arogannya? Ya kalau saya Pak Haji itu biasa, Bu, itu yang harus nggak boleh gitu. Justru itu saya nganukan begitu Pak Haji. Nggak boleh gitu, nanti kalau bukan saya yang kerjain itu nggak ada yang beres ya. Sukanya gitu Pak Haji. Gimana? Kalau misalnya disuruh, itu nggak beres, Pak. Itu kalau bukan saya yang kerjain nggak ada yang beres. Oh, jadi kalau bukan ibu yang ngerjain gak ada yang beres? Iya, Itu biasa- nggak boleh, Pak. Kalau sampai begitu, itu langsung dihabisin, utang nggak mungkin lunas. Ya, lu Siap, nggak nunggu Haji. gue usir. Jadi bapak dan ibu nggak boleh. Itu kenapa? Ya, kalau saya tuh pernah, kalau nggak saya yang nyari warung, nggak bakalan punya warung. Akhirnya habis digusur. Sampai sekarang, Nggak, kurang kencang, gimana? kalau nggak saya yang nyari warung, nggak bakalan punya warung. Akhirnya sekarang habis digusur sama Pemda. Oke, ibu berdiri sono. Ibu berdiri sono. Coba, mana mikir jadi bawa kabur. Yeay. Berdiri situ. Coba. Coba. Ibu kenapa arogannya apa? Saya pernah Bos, di shoot bos. Muka arogan biar masuk YouTube. malu. Justru gue mau apa? Saya pernah bilang sama Pak, dengerin Pak. bapaknya, untung kamu ya nikah sama saya mau kerja bantuin cari uang gitu Pak, ngomong. Loh, Iya. Ya elah, nggak boleh Pak. Bisa? Ibu nggak boleh ya? Sek, masuk. Pantesan badan lo mekar. Kasih. Saya merasa bahwa kontribusi terbesar dalam rumah tangga itu saya. Apa? Kontribusi terbesar. Bos, bos. Kontribusi terbesar dalam rumah tangga itu saya. Jadi kalau nggak ada lu, rumah tangga nggak jalan. Ya jalan, cuman nggak seperti ini. Gitu. Waduh, berarti lu jadi Tuhan kecil dong. Hanya sombong saya di sini. Sombong, nggak boleh. Ayo masuk. Ntar di pesan neraka yang banyak. Ibu, silakan berikutnya. Hah? Hah? Ayo maju sini, San. Shoot, bos. Iya. Shoot. Arogannya apa? Arogannya. Arogannya tuh arogan ya, arogan tuh gak jadi Tuhan kecil. Kayak ibu tadi. Kalau sampai apa namanya nggak kawin sama gue, kalau enggak gue yang nyari warung, tuh arogan. Nggak boleh. Besok bapak dan ibu buru-buru minta maaf sama Allah. Minta maafnya sendiri. Jangan bareng-bareng, sendiri aja di kamarnya masing-masing. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak akan ulangi lagi Tuhan. Nah itu hitungannya cuma jam terkabul, paling lama 1 hari. Ini ilmu SD Impres. Gue nggak tahu kalau ilmunya Kiai, gue nyambung kan, gue bukan Kiai kan. SD Impres. Itu hitungannya cuma sejam. Jadi gue nggak setuju harus melakukan ini itu. Ini kan berlaku buat semua agama. Ya, jadi bapak mau Kristen, mau Katolik, mau ini manjur, paling lama 1 hari. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.